السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت أجمعين، وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الحمد لله الملك العلام، الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإحسان والإسلام، وأحيانا على شريعة دين الإسلام، وأماتنا إن شاء الله في حسن الختام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة موصلة لنا إلى الجنة دار السلام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شافئ يوم ازدحام. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى ممر الدهور والأيام. قال الله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال أيضا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت جبريل عليه السلام عن الإخلاص ما هو؟ قال جبريل: سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو؟ قال: الإخلاص سر من أسراري استودعته قبل من أحببت من عبادي. الحديث أو كما قال. حضرة العلماء والمشايخ rahimakumullah, khususnya guru agung kita, mursyid kita, Abah Sepuh, pangersa Abah Sepuh, pangersa Abah Anom, pangersa Umi dan pangersa muda, dan seluruh keluarga pesantren Sulaya, semoga mereka semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wakil talqin dimanapun berada, para pengurus LD3N dari pusat sampai dengan pembantu perwakilan, khususnya yang hadir pada pagi ini, Haji Muhammad Ali, Haji Kasman, Haji Kusairi, dan seluruh staf-stafnya, LD3N Nganjuk,
Hadir. Persinga hadir. Ampun ngriyen. Persinga niku mboten sepak bola. Persatuan Sufi Islam yang diketahui oleh Pak Wawan Hendrianto Muda. Siap? PMP putih niki. Apa suruhan perserum pergi si kapas kok. Pergi kapas hadir. Haji Selamat hadir, Haji Mansur hadir. MPM niku Persatuan Murid Mojokerto Putra yang diketahui langsung oleh Bapak Abdul Hamid. Hadir? Hadir. Siap? Siap. Persigres hadir? Hadir. Pak Yaman hadir. Pak Yo. Arema hadir? Hadir. Jika hadir. Sing sitok sing repot itu. Bajul durung bolak balik. Ngapunten nih Bajul. Madiun ada. Hadir. Alhamdulillah. Tulung Agung ada? Ada, hadir. Alhamdulillah. Semoga berkah tahun ke depan Jawa Timur semakin maju, semakin kuat, semakin bersatu dan utuh dalam rangka menyambut milad 120 Suryalaya. Amin. Kurang ini rada kesel diculik Korwili mulai dari gunung kono nang Jajar sampai sekarang. Tapi tetap pula semangat luar biasa. Sebab itu mulai dari rangkaian dari awal malam tadi. Buat zikir malam, terasa siang, terasa subuh, dipimpin langsung oleh Ustadz yang muda, Ustadz Jailani dari Persinga. Semangat S1. Illallah la ilaha illallah. Kula asline ngantuk, bosan ngantuk, berhubung sing dikiri semangat. Kula setengah-setengah ngantuk tangan pas. Tidak kalah lagi ditambah dengan zikir subuh dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Korwil Abah Haji Kasman. Meskipun agak kuat, tambah semangat S2. Semangat sekali, gak kalah dengan yang muda. Kalau saya tambah ngantuk asli subuh ini guys. Kok suwe nama tanda biasanya Kasman sedih suwe. Barokah Ustadz muda tadi semangat akhirnya yang tua semangat sekali. Ditambah lagi dengan kultum subuh Ustadz dari Persinga S3 semangat sekali, slow. Sing slow ini Singapura. Ketoke semangat, ketoke santai tapi menusuk sampai dalam. Sampai saya nangis. Istiqomah. Tahajud. Terus. Dari Ustadz ini, malu dong kita mengaku santrinya Abah Anom. Pengikut Suralaya tapi tahajud. Kok gak istiqomah? Tapi alhamdulillah berkatnya kita hadir pada pagi ini, insya Allah kita istiqomah mulai sekarang meskipun hanya sebulan sekali. Ini penting istiqomah sebulan sekali penting istiqomah tapi kita tingkatannya 1 bulan sekali. Gara-gara terpaksa jadi petugas. Amsyong, gak tayo Nah kalau istiqomah, sampai tak kau ngaji hari ini jam berapapun siap. Pemenang yang bahagia itu luar biasa. S2. Ditutup dengan khidmah ilmiah, S-nya tidak tandang, S4. Kalah ya dengan apa? Sangat semangat selalu.
Semangatnya dua. Sebabnya kita. Tapi yang terpenting lebih hebat lagi karena ruh jenengan rohani bertemu semuanya berkumpul menjadikan khidmah ini menjadi S4 jenengan dapat SS 1000. Apa? Sabar. Apa? Syukur. Apa? Surah. Senyum. Apa selalu senyum, bro? Kapore kowe menang sampean TGN kok plerak. Ibu senyum nggih? Nggih. Sing dadi punyai dadi ning senyum meskipun amplope rada tipis. Dan boten Farwil boten. Apa silakan senyum terus. Sederhana. Sing penting selanjutnya sugih. Mantap. Dan SS selanjutnya. Saya tidak jabarkan sama sesuai. Sehat semuanya, Bu. Amin. Ikhwan sehat semuanya. Amin. Para ustadz, para pembalik sehat semuanya. Sehat. Imam Sarudogo sehat. Sehat. Yai Bakir sehat. Sehat. Yai Syuhada sehat. Semuanya sehat. Ali Mustafa sehat. Sehat sangat sehat. Semoga kesehatan dilengkapi oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, dilengkapi dengan sehat ekonomi. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting lagi, semoga kita senantiasa diberi Allah nikmat yang selanjutnya, yaitu nikmat sempat. Apapun kegiatan kita, apapun jabatan kita, sesibuk apapun, kita masih bersyukur diberi oleh Allah nikmat sempat. Sing dadi polisi sangken sik, sing dadi ustaz, sing dadi kiai, santri tinggal dhisik. Panggilannya apa? Nggih. Sing dadi pengusaha tinggal dhisik usahane. Panggilan apa? Panggilan Abdul Qadir. Dan tentunya semoga kita diberi oleh Allah nikmat senantiasa semangat. Amin ya rabbal. Semangat ya. Terus ekonomi ini Ustaz, jangan sedih Ustaz, 1 jam ke atas. Kira-kira semangat badan? Semangat. Bersani semangat. Ayo kita gabungkan rohani kita, jasmani kita untuk menyambut milad Suralaya 120. Saya menjawab, tetap jaya. Kenapa Dren? Kalau tak bolak-balik lali. Jaya, kaya, raya, daya, naya. Apa? Jaya, kaya, raya. Apa itu jaya. Yang satu itu. Jaya, kaya, raya, daya, naya. Jaya, kaya, raya, naya. Yang pertama jaya saya. Suryalaya. Jaya. Tetap jaya. Anak kurikulum soalnya. Suryalaya. Tetap jaya. Yang kedua, tetap kaya. Suryalaya. Tetap kaya. Yang ketiga, raya. Suryalaya. Tetap kaya. Yang keempat, daya kuat. Tahan banting. Tabrak sana, tambah bangkit lagi. Senggol sana, senggol sendiri. Suryalaya. Tetap jaya. Kok daya mana? Jaya. Terakhir, naya, sehat selalu, segar selalu, semangat selalu. Suryalaya. Tetap jaya. Alhamdulillah. Untuk yang terakhir 3 sampai apa mana? Ikhwan akhwat ingkang berbahagia, ada satu ungkapan yang mana ungkapan ini sering kita ucapkan, yang mana ungkapan ini diajarkan guru-guru mursyid kita, ahli sufi-sufi kita,
baik ketika mau melakukan satu ibadah yang khusus ataupun ibadah yang mutlak. Ungkapan ini menjadi jargon dan slogan ulama-ulama sufi mulai dari zaman dulu sampai nanti yaumil kiamah. Ungkapan itu tidak lain, kita semuanya pasti hafal dan sering membacanya, yaitu ilahi anta maksudi waridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Barang siapa mengungkapkan ungkapan ini, mengatakan ungkapan ini dengan tulus, dengan rasa penghayatan yang mendalam, dengan merenungkan makna-makna yang ada, maka dia akan mendapatkan derajat yang sangat mulia di hadapan Allah dan di hadapan seluruh makhluk-makhluknya. Dia akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan dia akan mendapatkan maqam derajat yang sangat luar biasa, yakni orang-orang yang ikhlas, yang mana hanya orang ikhlaslah yang tidak akan tergoda dan tergoyahkan dan tertipu oleh iblis laknatullah alaihi. La uhyannahum, iblis berjanji, ya Allah, demi kemuliaan Engkau wa bi izzatika la uhyannahum ajma'in, akan kugoda, akan kusesatkan seluruh manusia yang ada, kecuali hanya siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Beberapa tahun yang lalu, saya telah membahas sedikit tentang makna atau ungkapan ini secara harfiah dan kalimat. Semuanya mulai dari ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, semuanya berbentuk kalimat isim kecuali hanya satu, yaitu a'tini. Semuanya nam, hanya satu, yaitu verbnya adalah a'tini. Dan di antara yang terpenting adalah yaitu ilahi, yang mana satu ulama besar, ulama nahwu Imam Sibawah, beliau mendapatkan gelar waliullah dengan menyebut lafaz Allah sebagai a'raful ma'arif. Isim ma'rifatnya ma'rifat atau ma'rifatnya isim ma'rifat. Sehingga beliau mendapatkan gelar yang begitu luar biasa karena hanya membahas tentang lafaz Allah. Sayyidina Al-Bari mengatakan Allah itu berasal dari ilahun, nakirah masih umum, diberi al menjadi al-ilahu, hamzahnya juga menjadi Allahu, hamzahnya hilang menjadi lillahi, hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Lamnya hilang lagi, tambah menjadi satu, yaitu lahu, kepada hanya Engkau ya Allah. Lamnya hilang lagi, hanya hu, dia, menjadi isim dhamir huwa, hu. Maka dalam sufi terkadang dikirnya tidak sapa tapi hu atau huwa. Ini permulaan. Kemudian selanjutnya anta maksudi waridhaka matlubi. Ini ungkapan yang secara makna adalah engkau hanya tuju dan hanya ridhomu yang aku cari. Bisa disimpulkan adalah ini adalah ungkapan seseorang ini agar menjadi orang-orang yang ikhlas, menobatkan bahwa seorang murid, seorang sufi itu harus menjadi seorang yang mukhlis. Karena apa? Tujuannya apa? A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, anugerahi aku apa? Cinta Engkau, mengenal Engkau, ma'rifah Engkau.
Untungnya ini tidak dengan duniaka. Makanya kalau ada toriko, ada sufi mengatakan sufi ini perlu dipertanyakan. Ini betul. Artinya kaya tadi, kaya yang dunia. Tapi apa hanya untuk mahabbataka wa ma'rifataka. Puncak daripada tujuan daripada seorang sufi salik adalah mengenal Allah didasari rasa cinta. Maka bisa disebutkan jangan sekali kamu berharap untuk bisa mengenal Allah, cinta Allah, kalau kamu belum bisa menjadi orang-orang yang ilahi anta maksudi, orang-orang yang Halo, paham? Tapi repot di ikhlas ini. Apa ikhlas? Secara bahasa al-ikhlasu ma sofa wa ma khalasa wa ma lam yahtalit bi syai'in. Segala sesuatu yang bening, yang bersih, segala sesuatu yang tidak bercampur. Contoh mudah, air galon di sini. Saya tanya, warnanya apa? Bening. Kuning. Bening. Tidak buta. Bening. Ya itu. Galon airnya warna apa? Bening. Bening, bukan kuning. Bening. Tidak bercampur dengan apa? Ini adalah khalasa. Kalau bercampur sedikit berarti namanya nanti berbeda. Maka untuk mencapai khalasa inilah sangat sulit sekali. Dibutuhkan perjuangan, mujahadah, riyadhah, pendidikan yang begitu lama dan begitu berantai terus. Sekali kita teledor, maka akan disergap oleh musuh-musuh kita, iblis laknatullah alaih, nafsu kita yang senantiasa menggigitkan sufi-sufi daripada siratal mustaqim. Maka ikhlas bisa kita simpulkan daripada satu ayat, idza nudiya Musa inni ana rabbuka fahla'naik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Musa ini bermunajat demi musuh kepada Allah, demi ma'rifat kepada Allah, Allah janji, hai Musa, kamu datang ke Watur Sina sana, 41 hari lamanya engkau harus menunggu aku. Riyadhah, bersihkan segalanya. Allah bersabda, fa'la'naik, lepaskan, sandarkan semuanya, na'laik, kedua daripada terompahmu, kedua daripada sandal. Para ahli tafsir mengatakan apa na'laik adalah urusan dunia, tujuan dunia dan tujuan akhirat. Tidak ada tujuan apa-apa akhirat, tidak ada apalagi dunia. Jika kamu ingin bertemu aku, bersul dengan kata Allah, baru bisa Musa. Makallamallahu Musa taklima, bercengkrama, bermuwajah langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujahadah. Cuma kalau menurut Imam Zakaria Al-Ansari ini, kelas-kelas daripada ikhlas ini dibagi menjadi 3. Am, khusus, akhassul khusus. Kelas biasa, naik lagi kelas luar biasa, tingkatan yang tinggi adalah kelas istimewa. Kelas kita mungkin paling rendah, kelas ula, al-wusta, al-ulya. Kalau kita berbicara tentang kelas, mungkin kita kelas teri, kemudian naik lagi kelas bantu, naik lagi kelas Nah ini ikan kali, pertama kelas kita ada kelas gadul, itu gadul. Ya itu sama kelas gadul. Naik lagi kelas water, sing rotok mayang. Kemudian naik lagi kelas kutub. Nah ini luar biasa. Apa yang pertama, kelas yang paling terendah, kelas teri, kelas waga gadul. Ya gadul ya rasanya lingkup, dibungkus ya apa tetep pahit.
didol ya rada gak pai, didu ya gak pai. Panjene gadul. Iki modele kelas lain kaya awal Samsudi, Samyari, Kusairi. Riri ya. Ini Pak teri ini. Panjene kelas gadul ini. Apa mereka ibadah kepada Allah, menyembah karena Allah ingin mendapatkan dua? Ya kepingin oleh ganjaran, ya kepingin oleh bayaran. Fid dunya hasanah, akhirah hasanah. Ini ikhlas. Tapi ikhlasnya kelas gadol ini, pahit ini. Jika diarani kelas ikhlas tetap ibadah, nggak dinamnya rutin ini korwin. Tapi ini apa baik? Panjang kelas bayar, tidak hanya ganjaran tapi bayar. Niki ikhlas. Berdasarkan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebahagiaan akhirat diminta, kebaikan dunia diminta. Ini kelas yang paling terendah. Cocok di kelas ini. Terkadang malah dunianya yang depankan. Apa mana taruh open usahaku lancar. Ada enggak? Banyak. Bangkrut, marah-marah kepingin talpun. Susah tak sumpah ini. Banget balik dia gendongnya. Mana talkin? Yo talkin. Tujuannya kepingin? Soge mana? Panjang kelas-kelas kelas tapi nggak apa-apa, terus apa? Sabar terus. Semuanya ini model mau Jakarta yang ngomong. Apa yang Persikapas nih? Pasuruan Gempol Beji waduh. Sing dipimpin Yai Bagin. Bolak-balik soge loh, soge. Lu pancen nggak apa-apa namanya ikhlas kita kelas kelas gadul. Dipaksa-paksa ya apa ya gak iso. Ayo boleh kelas. Ayo Ustaz Bakir Kiai Bakir ngaji gak tamplopi. Ayo kepengin hadir Ustaz Bakir. Nggih. Cari kaji kasman hancur. Tetep pambah pahit itu menjadi gadul kiai gadul. Allah. Iki kiai ini apa mana ustaze, apa mana ikhwani model-model kayak Samyari. Tambah gadul pindo. Ngapunten. Kita harus mengakui bahwa tingkatan kita masih kelas gadul. Dimasak ya apa tetep yo Samsudin ngaji iki kajian ilmiah. Kitab tasawuf, Jamul Subil Aulia tetep yo nek sangoni rada gremeng. Kayak pikir saking kesane kurang pas dari kajian waduh iki. Korwile yo opo iki ji. Kaya nyindir, tapi nggih mboten nyindir panjenengan ngedi ngene. Kersane ikhlas teman meskipun kelas gak. Kemudian janji Allah di situ jika engkau masih istiqomah. Karena istiqomah adalah salah satu ciri menurut Imam Abdullah Al-Haddad, salah satu ciri orang ikhlas adalah istiqomah. Ajak rutin. Nah, di antara ciri istiqomah adalah reaksi hati kita, jiwa kita ketika kita tertinggal, tidak bisa hadir, terlewatkan satu ibadah. Lihat hati kita, perasaan kita. Dengan biasa ten korwil. Manakib mesti ten korwil. Terutama Persigas ini. Kalau kita ini waktu aja ini. Persik United ini Pak Martoyo, Pak Bowo hadir terus. Suatu saat beliau-beliau ini tidak bisa hadir. Entah harus apa. Bawa kakean Bowo, bawa pemilu, bawa apa. Sekarang iso hadir kowe. Telepon pemilih, baru jadi pulang berusaha hadir lah kok sebagai sibuk. Kemudian setelah selesai manakib situ dikuai ramai ternyata di posting gitu. Si terang apa? Wah ada Ustaz keren, Ustaz gaul, Ustaz Sudi, wah ketun dia ini. Hadir aku.
Kaisan nentangane haji apa? Kaisan nentangane undangane satu kok. Atine niku gelo. Atine niku rumangsa getun. Itu masa dikategorikan istiqomah meskipun tidak bisa hadir. Jenengan sing ahli ibadah, ahli sholat tahajud ternyata suatu saat jenengan repot atau sakit, ternyata bukan sakit bangkit tahajud. Tapi dalam manah jenengan hati jenengan, oh, bagus, ya aku gak bisa tahajud. Manain nangis teman. Ini masa kategori istiqomah. Tapi kalau sebaliknya biasa hadir gak hadir bisa. Ditelepon Haji Ali, Haji Asman, apa gak hadir Pak Bawo? Mancing. Ini sing mancing. Soalnya sing kesinggung iki. Sing mancingan. Soalnya harus kesinggung. Ngapunten Gus. Sumpuk-sumpuk sak minum apa wae. Daripada tarekot terus istiqomah mancing. Menjaga kewarasan kan. Tapi hatinya tidak getun sama sekali. Ini istiqomahnya ternoda. Karena istiqomahnya terlukai ternodai, maka belum dikatakan orang-orang yang ikhlas. Ayo kita terus bertahap dari kelas gadul berusaha naik selanjutnya, yakni kelas water, kelas bandeng. Siapa mereka? Mereka menyembah Allah, ubudullah, masuk tarekat, ingin suruh kepada Allah. Tujuannya dunia sudah hilang sama sekali. Hanya satu, masih meminta pada Allah tentang urusan akhir. Mungkin banyak di antara kita kepingin zikir kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dalam pikirannya, engkau aku nangis ahli zikir ini seolah bersuara terus sekali Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini masih kelas dhuwur. Atau terkadang kita itu mentalkin satu tarekah karena nanti khawatir kita nanti termasuk penghuni daripada neraka. Berapa bukan nak nazar dan gampang, dan gak sebut dok, tapi gampang dijamin Syekh Mursyid, dijamin Syekh Abdul Qadir. 12 langsung gratis, langsung nonton situ. Siapa muridku? Siapa? Ikhwanku. Kalau kamu macam-macam malaikat, ayo kamu berani tinggi soalnya hancur kamu, kata Syekh. Ada tujuan seperti itu, ada niatan seperti itu. Ini termasuk kelas masih lumayan. Kita ngurus dunia wis sugih gak padaan. Sing penting akhir. Sing penting swarga. Sing penting selamat sangka neraka. Sing penting kepethuk bidadari sing cantik-cantik semuanya. Karena sekali ucapan la ilaha illallah, seluruh bidadari dinyambut. Monggo Pak Bawo, ayo berdansa dengan gua ayo. Dan ini betul janji. Dan ada hurul ain yang disiapkan oleh Allah nanti menyambut para orang-orang ahli zikir terhormat zikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau kamu membayangkan istri kamu atau wanita tercantik di Indonesia, Luna Maya dan seterusnya atau Mas Nika, kalah bro. Dibandingkan bidadari surga, tiketnya hanya satu, apa? La ilaha. Nah kalau jenengan kira-kira zikirnya lebih dari 165, bidadarinya berapa nanti? Cuma tak dulu roto ya dikira ya pas-pasan. Bolak-balik dikosor, dijamak, La ilaha illallah. Ini kelas gadul mana ini? Kelas bandeng mana? Diajak munggah ke malam kok 165? Terus apa aja kena meneng toh? Aja kena ngono ya ngono tapi aja ngono. Musuh gandol ae.
sekali-kali mandi. Minimal kita bisa berdiri memasyhurkan, menjaga marwah daripada guru kita. Dan diantaranya adalah menjaga marwah adalah menjaga syariat dengan baik, ukhuwah dengan baik, mubasyarah dengan baik. Tiga Suralaya di tonggo ini gak wow. Tiga Suralaya kok malah ngenyak pimpinan. Itu urusanmu. Kita diajarkan guru kita mendoakan para pejabat, para yang diberi pangkat agar mereka senantiasa bertakwa, tambah sabar dalam mengemban amanah. Ya betul. Tiga bolak-balik kok ngenyak. Apalagi kalau kita mengerbangkan aku murid Abano Suralaya senior sih kan, pirang tahun, 20 tahun, gak main-main. Tapi terkadang sholatnya jamaah saya dhewe. Ya. Boten. Tenggo di Pasuruan apa Nganjuk? Wingking. Persing. Kemudian naik lagi 1 jam. Tingkatan yang paling hebat, tingkatan yang paling istimewa di situ adalah tingkatan al-ulia, darajatul aliyah. Siapa mereka? Mereka menyembah Allah, munajat kepada Allah, hanya ingin mendapatkan ridhonya, hanya ingin wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan dunia yang hanya sementara, jangankan dunia yang hanya sia-sia, jangankan dunia yang hanya sejenis daripada mata, akhirat yang begitu kekal abadi menurut mereka tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya bagi mereka. Mereka hanya menginginkan usul kepada Allah, ridhonya Allah, mahabbah Allah, mengenal Allah dengan baik. Mereka tidak butuh surga dan tidak takut dengan neraka. Makanya yang kelas 2 tadi disinggung para walinya Allah. Allah mengatakan di situ, hei sufi, hei salik, hei murid abanam, kau nak dzikir la ilaha illallah tapi kepingin oleh swarga, oleh bidadari swarga, kepingin di neraka itu cek kebangetan. Seandainya aku laula am naran wala jannatan alam akun ma'budan. Nak pancen kamu ibadah krana swarga, krana wedi neraka, seandainya saya tidak menciptakan daripada neraka dan surga, apakah aku gak pantas dadi pangeranmu? Jari pangeran, cek kebanget, kurang apa? Nyawa kamu sudah kuberikan, jasad kamu berikan, dunia saya berikan semuanya, tapi kau nyembah kok kepingin oleh bayar oleh imbalan. Cek kebanget, terlalu, sungguh terlalu. Surga itu apa? Makhluk. Neraka apa? Makhluk. Surga yang begitu indahnya, begitu megahnya, berikut dengan kemewahannya, itu bisa terbeli dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Neraka yang begitu dahsyatnya, dalam surat kitabnya, batu diturunkan ke neraka, jurang api neraka itu perjalanannya 700 tahun belum sampai. Akal kita tidak bisa, karena daripada jatuhnya daripada batu. Sekarang neraka yang ada, korek sampean, api jenengan, gas jenengan, itu kecil, hanya 0,009% daripada neraka. Itu semuanya tidak ada apa-apa, tidak berdampak dan mengefek dengan kalimat tauhid la ilaha. Semuanya akan sirna sebagaimana Syekh Qadir, semuanya akan tidak ada gunanya sama sekali. Hanya aku ingin bertemu dengan rajaku, pemimpinku, pemilikku,
segala yang ada, yakni ilahi Allahu Jalla Jalaluh. Cara logika begini, dengan kepingin kepada bupati, tempat bupati di mana rata-rata? Di pendopo. Kepingin bertemu dengan presiden di istana presiden dengan janjian Prabowo, Haji Ali itu tentang Prabowo. Haji Ali Korbel datang ke istana, oke. Didampingi dengan Abah Kasman dan kiainya. Siapa? Samsudin. Semangat. Ternyata nak kono sampai Jakarta istananya Prabowo gak ono. Semuanya cuma ajudan, apa? Semuanya tersedia. Karpet merah sudah ada, penyambutan begitu. Tapi gak boleh Prabowo. Kira-kira senang nggak buatan? Senang apa senang? Senang. Ini jadi kon udah ngaku malah gak ono beban, malah perlu kucing gimana? Apa gunanya kucing? Apa ganung stani nawang sing duwe gak do? Walinya Allah pun begitu, yang tingkatan mukhlis, yang aliyah, darajatul aliyah, kelas kakap ini tidak membutuhkan semuanya. Dunia hilang, surga hilang, neraka hilang, semuanya hanya usul kepada Allah. Hanya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Maka dalam munajat mahabbah waliullah al-arifah Rabi'at al-Biyah bila mengatakan, wahai Allah, seandainya ibadahku, sujudku, sholatku, segala aktivitasku karena untuk mendapatkan surga Engkau dan untuk mendapatkan terhindar daripada neraka Engkau, maka saya akan aku bawa. Tangan ini membawa obor, yang tangan ini membawa surgamu akan aku bakar. Keagungan tersebut. Nerakamu yang begitu saya akan siram, biar saya tempat sendiri. Karena apa? Dengan ridhonya Allah, ma'rifat Allah, mahabbah Allah, dimanapun tetap statusnya sebagai kekasihnya Allah. Ketika orang itu menjadi kekasihnya Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak akan tersentuh oleh sedih, duka, apalagi takut sama dimanapun mereka berada. Neraka nyaman aja. Malik bertahun-tahun dia tidak pernah terbakar. Ya enggak? Ridhonya Allah. Iblis yang tidak meridhoi Allah, meskipun di istana yang megah, di istana Allah di surga, tapi karena tidak dengan Allah, dia terusir dengan rasa makrudan, muhkiran, dan terhina. Maka sekali lagi, mari kita berpegang teguh. Wa'tasimu bihablillah. Apa anda mengajarkan kita senantiasa mengamalkan, memahami, menghayati yang menjadi jargon seorang sufi, ilahi anta maksud. Itu dulu. Jangan jauh-jauh. Kejauhan. Belum kelas kita tadi kelas gadul, kelas semakin ilahi. Jadikan aku orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang selalu istiqamah dalam thariqah Engkau. Amin. Jalan-jalan para walinya Allah, mursyid-mursyidnya Allah, sehingga nanti apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, semuanya akan menjadi aman, menjadi tentram. Amin ya rabbal alamin. Maulaya ya maulaya, syekhuna sahibul wafa. Maulaya ya maulaya, syekhuna sahibul wafa. Maulaya ya maulaya, ya ala syirki wal Maulaya ya maulaya, ya as-sufa wal wafa. La ilaha illallah,
العارفين مولاي يا مولاي شيخنا تاج العارفين مولاي يا مولاي يا أمير المؤمنين مولاي يا مولاي يا أمير المرشدين لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله satu lagi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah syahadul qadir waliyullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suryalaya, Jaya. Suryalaya, Jaya. Suryalaya, Suryalaya, Jaya. Suryalaya, TKN makin keren.